Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatul futuh wal muduh wa nusuh wa tabatin nusuh wa salahil jasad wa ruh wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifu musannifu hazal kitab Al-Imam Abi Isa Tirmidzi wa ila jami'ina syekhina muallimina abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله القوي السلطان الواضح الرحمن المنصوب في الوجود كرم وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه والحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الداعي إلى دين القيم والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وارفع علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. نوال التعالى والتعليم والإقرار الاستخامة والإيفاء استفادة وتذكر وتذكير الحس والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله حضرة المقربين والمحترمين. Para asatidz dan para jamaah sumain dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mendekat kepada Allah, senantiasa terus patuh dan tunduk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi akhir zaman Nabiuna wa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala apapun yang telah kita lakukan ini mencontohkan, mencerminkan bagaimana kita terus menghidupkan, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua diakui sebagai umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Abu Isa At-Tirmidzi atau Al-Imam At-Tirmidzi
rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Kita teruskan kajian kita masih di bab kelima. Bab yang kelima tentang babu ma jaa fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi menulis bab tentang uban, ya, syaibi atau syaibun, ya, syaibun ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai di hadis yang ke-38. Ya, sebelumnya 36, ya. Ini hadis kita ulang sedikit, ya, tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, beliau ditanya oleh Hammam an Qatadah. Imam Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Rasulullah SAW itu ada ubannya? Qala lam yablugh dzalik. Ada tapi enggak banyak. Innama kana syaiban fi sulghaihi walakin Abu Bakar. Ada uban, kemudian apakah Rasulullah itu menyemir atau mewarnai ubannya, rambutnya beliau Rasulullah SAW, kemudian tidak disemir, uban Rasulullah banyak, kemudian juga disemir, ya. Khadaba bil hina'i wal katam. Kemudian seperti Abu Bakar yang menyemir dengan hina, ya, hina, kemudian juga dengan katam. Ya, katam hampir sama dengan hina, ya, agak kemerahan, ya, kemerahan. Kemudian selanjutnya dari Sayyidina Anas bin Malik juga, bahwasanya ma'adatu fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uban di kepala Rasul, rambutnya Rasul, kemudian juga di jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa arba'a asyrata sya'ratan bayda. Ada 14 ya, rambut berwarna putih atau uban. Kemudian di hadis 38 dari Jabir bin Samrah ditanya tentang bagaimana, ya, ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir bin Samrah mengatakan, kana idza dahana ra'sah lam yura minhu syaibun. Rasulullah kalau udah pakai minyak itu enggak kelihatan ubannya karena ubannya sedikit, ya, mengkilap ikut dengan minyaknya tersebut. Wa idza lam yadhin ru'ya minhu. Tapi kalau Rasulullah nggak pakai minyak, ya, tidak diminyakkan Rasulullah, ya, rambutnya beliau, ubannya beliau, maka terlihat. Kemudian hadis ke-39 dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, innama kana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 helai, ya, 20 helai. Ya, ada uban, ya, yang tumbuh di rambut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun termasuk dari jenggotnya beliau. Bahkan dia mengatakan mengatakan juga di cambang, ya, di daerah cambang. Tapi tidak banyak. Nah, kemudian hadis 40, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin.
Al-Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaibana an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibn Abbas qala Abu Bakar ya Rasulullah qad syibta qala syayyabni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa ila syamsu kuwirat. Dari Abu Quraib ya Muhammad bin Ala, kemudian juga disampaikan dari Muawiyah bin Hisham, ya dari Syaiban, kemudian Abi Ishaq, kemudian dari Ikrimah, kemudian Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan qala Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, ketika Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah qad syibta, ya Rasulullah engkau telah beruban, ya sudah tumbuh uban. Kemudian apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syayyadatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yang menjadikan aku berulang, kata Rasulullah SAW, adalah karena membaca dan merenungi surat Hud, kemudian surat Al-Waqi'ah, kemudian Al-Mursalat, kemudian An-Naba amma yatasaalun, kemudian surat At-Takwir, ya idza syamsu kuwirat. Nah, jadi yang membuat Rasulullah SAW ya sampai tumbuh uban ya di rambut beliau itu karena banyak membaca dan merenungi surat Hud, Al-Waqi'ah, kemudian Al-Mursalat, kemudian Amma Yatasaalun, An-Naba, kemudian At-Takwir ila syamsu kuwirat. Kemudian hadis nomor 1, haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Muhammad bin Bishr an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaybah qala qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naraka qad syibta qala qad syayyabatni hudun wa akhwatuha. Dari Sufyan bin Waqi', dari Muhammad ibn Bishr, dari Ali bin Saleh, dari Abu Ishaq, dari Abu Juhaybah. Abu Juhaybah mengatakan qalu ya Rasulullah. Ini semua para sahabat mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naraka qad syibta, kami melihat engkau sudah tumbuh uban, sudah beruban. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad syayyabatni hudun wa akhwatuh, bahwasanya yang menyebabkan aku beruban adalah surat Hud, ya, wa akhwatuh, dan juga semuanya teman-temannya, ya, tadi Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, ya, kemudian At-Takwir, An-Naba, dan semua, ya, Al-Qiyamah. Jadi ayat-ayat ataupun surat yang mengingatkan tentang yang namanya hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan Rasulullah SAW itu tumbuh uban beliau. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, Al-Imam Baijuri dalam kitabnya Al-Mawahib, beliau mengatakan, ya, kenapa itu katanya surat Hud, kemudian Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, dan semuanya itu sampai menyebabkan Rasulullah SAW tumbuh ubannya. Innama kanat hadhihi suwar sababan lisyaibi lijtimaiha ala bayani ahwal su'ada wal ashqiyah. Kata Imam Bajuri,
bahwasanya ini surat-surat ini yang menyebabkan Rasulullah SAW tumbuh uban beliau, karena surat ini mencakup ya tentang penjelasan bagaimana keadaan orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang sengsara. Wa ahwal qiyamah, kemudian bagaimana nanti tentang dahsyatnya hari kiamat. Wa ma tuta'adzamu ri'ayatu ala nufus. Ya, sehingga bagaimana kisah-kisah yang dijelaskan dalam surat-surat tersebut itu bisa membekas di dalam hati. Ya, wala siyama ala ya mahasinil khauf, ya, yang menyebabkan kita itu menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga jadi yang menyebabkan dari Rasulullah SAW berubah itu adalah surat-surat ya tentang yang banyak menjelaskan tentang hari kiamat, balasan, kemudian juga azab yang Allah berikan, kemudian penjelasan siapa mereka orang-orang yang beruntung, ya suada, orang-orang yang bahagia nanti, kemudian juga askia, orang-orang yang mereka kesusahan, kesulitan, sengsara nanti. Nah, kalau kita ubahnya karena itu jadi beda Rasulullah SAW dengan kita. Ya, kalau kita urusan dunia, ya urusan duit, urusan kerjaan, ya urusan banyak dah pokoknya urusan kita, sehingga menyebabkan kita ubah. Nah, ubahnya juga banyak. Nah, kemudian juga dijelaskan kok Rasulullah mikirin hari kiamat, mikirin tentang nanti orang-orang yang beruntung, orang yang sengsara, tapi keubahnya dikit. Biasanya kalau kita kan mendengar sesuatu yang menakutkan, yang menyedihkan, jadi pikiran, biasanya malah pembuahannya banyak. Nah, kemudian kenapa Rasulullah SAW ya pembuahannya hanya sedikit, padahal beliau merenungkan yang namanya hari kiamat, balasan ya bagi orang-orang yang lalai, kemudian mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian dijelaskan oleh Imam Bajuri, dikatakan lima kana 'indahu min syarh as-sadr wa anwar al-yaqin 'ala qalbi ma yusallihi lam yastawi dhalik illa 'ala qadrin yasirin min syi'ri syarif liyakuna fihi min madhhar al-jalali wal kamal. Dikatakan oleh Bajuri bahwasanya dalam kitab Wahid, ketika Rasulullah SAW mikirin yang namanya kiamat, mikirin yang namanya balasan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ubahnya sedikit, kata beliau, karena Rasulullah itu punya hati yang lapang, kemudian juga cahaya di dalam hatinya, di dalam dadanya yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hanya sedikit saja yang tumbuh ya dari ubah beliau, di dalam rambut beliau, liyakuna fihi min mazharil jalal wal kamal, supaya ini menjadikan Rasulullah SAW yang menjadikan Rasulullah ini tetap enak dilihat gitu, enak dipandang, ya terpancar ya kesempurnaan Rasulullah SAW. Ya, jadi walaupun dipikirin sama Rasul, tapi Rasulullah itu lapang dada, ya. Kemudian dia yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun Rasulullah kan banyak pahalanya, kemudian juga sudah dijamin masuk surga, bukan berarti beliau nggak mau ibadah, tapi ibadah beliau luar biasa.
Jadi walaupun ada yang namanya azab balasan, tetap beliau memikirkan. Akan tetapi karena beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lapang dada beliau, kemudian juga hati beliau yang penuh dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menyebabkan beliau ubahnya itu sedikit. Kalau kita kan kadang pikiran dipikirin tapi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang masalah kita jadi lupa sama Allah Subhanahu wa taala, sampai kita nyalahin Allah Subhanahu wa taala karena banyak masalah, kemudian kita malah lupa sama Allah, nyalahin Allah Subhanahu wa taala, dipikirin terus, yang ada kita malah malas ibadah, nggak semangat beribadah. Nah, jadi bukan hanya saja memperbanyak umat, itu juga bisa memperpendek umur. Hati-hati, bisa kena stroke kan? Atau bisa kita nggak mikirin masalah, bisa, tapi emang dipikirin, tapi tetap kita ngadu sama Allah Subhanahu wa taala, kita minta jalan keluar, minta ketenangan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Jadi memang terkadang masalah itu nggak lepas dari pikiran kita. Dan bagaimana kita menyikapi masalah tersebut, terkadang kita masih nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi ubahnya Rasulullah SAW yang sedikit.